dari sejarahnya sendiri menarik bahwa katekese itu walaupun tidak ditemukan istilah itu dalam kitab suci dalam bahasa Yunani, tetapi sudah dipraktekkan bahkan jauh sebelum kitab suci, kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis. Halo sobat-sobat seperjalanan, kembali lagi di podcast kami, di podcast Sahabat Seperjalanan. Asik. Podcastnya para frater Romo Kuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita kedatangan sosok ya kayak makhluk gitu ya, sosok gitu ya. Ciptaan. Seorang ciptaan. Seorang Romo yang ini ya, yang udah selalu malang melintang di podcast kita gitu. Iya. Namanya adalah Romo Uut. Yeay. Saya tidak malang melintang. Tidak malang melintang. Saya untung melintang, tidak malang. Oh iya, bahasa baru ya, Mang ya? Patut ditambahkan ke KBBI. Iyalah, masa malang, kasihan untung banget. Melintang. Iya. Ya. Perkenalan dulu ya. Yes. Saya Frater Denny Dan saya Frater Jason. Ya, kami berdua akan membantu, bukan membantu ya, mungkin bertanya-tanya, mengulik lebih jauh lagi tentang apa itu katekese. Asik, katekese. Tapi sebelumnya nih Romo, jadi saya lihat nih kan Romo kan sebagai ini ya, mamong kami juga gitu ya, mamong kami. Terus saya lihat kok beberapa bulan ini kok Romo tuh sibuk kayak berkeliling di sekitar katekese gitu. Ada apa sih Romo gitu? Ya, karena saya ketua komisi katekese. Asik. Ketua komisi. Sejak kapan Romo? Nah, saya lupa sejak kapan ya. Kalau nggak salah Agustus 2021. Oh, jadi mulai Agustus 2021 Romo dipercaya Bapak Uskup untuk melayani di bidang katekese sebagai komisi sebagai ketua komisi kateketik. Asik, ketua Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Padahal udah dosen STF ya, udah dosen STF, pamong seminari tinggi, guru KPKS, apalagi pemelihara kucing. Oh, ini pekerjaan lain namanya, side job gitu ya. Side job. Lalu sekarang jadi ketua komisi kateketik, tim ahli juga di Dewan Karya Pastoral. Ya, tapi semuanya kayaknya nggak membuat saya sibuk ya. Oh gitu. Ya nggak tahu juga kenapa ya. Tapi ya begitulah resiko jadi imam. Nah, resiko jadi siap sedia diutus. Siap sedia. The risk of discipleship ya. Iya. Asik. Dia juga siap. Dia juga udah siap jadi pengganti saya nanti. Oh gimana Mo? Yes. Ya Romo, berarti jadi ketua komisi kateketik, terus berarti juga melayani di bidang katekese. Terus apa aja sih bidang pelayanan di komisi kateketik itu apa aja Romo? Dalam kepengurusan kami ada beberapa divisi di komisi kateketik. Divisi pertama itu divisi teritorial. Divisi teritorial ini membidangi bina iman anak, bina iman remaja, ya, juga persiapan untuk calon-calon katekis. Jadi bersama tim supporting komisi kateketik kami menyiapkan calon-calon katekis di paroki. Terpaksa dalam tanda kutip tim supporting ini yang berkarya, visinya nanti setiap dekanat itu punya tim supporting sendiri-sendiri. Jadi ketika satu paroki butuh misalnya pendidikan, pelatihan untuk calon katekisnya, ini nanti dekanat yang akan turun. Jadi tiap dekanat punya resources sendiri. Jadi kita memperbanyak jejaring. Itu untuk divisi teritorial. Itu sesuatu yang rutin kan sebenarnya, tiap kali Natal, tiap kali Paskah, tiap kali ada event-event gerejawi, tim ini yang akan membantu untuk membuat renungannya. Itu divisi teritorial. Juga termasuk persiapan komuni pertama, persiapan krisma. Ini dari divisi teritorial. Ini yang rutin. Lalu ada divisi khusus. Ini yang di luar rutin nih. Asik, apa nih? Divisi khusus itu misalnya perhatian terhadap terutama siswa-siswi Katolik di sekolah negeri. Ini divisi khusus masuknya. Nggak bisa dong teritorial ya. Tapi pasti ada kerjasamanya. Lalu juga masuk divisi khusus itu pastoral untuk dan bersama yang sudah kita buat itu selain untuk siswa-siswi negeri juga ada perhatian untuk
saudara-saudari kita yang menyandang disabilitas. Ini masuk di sini. Kami punya rencana mengangkat 2 penyandang disabilitas sebagai pengurus supaya masuk ke dalam divisi pastoral khusus ini. Jadi bukan hanya kami, tapi juga teman-teman disabilitas sendiri kita undang menjadi pengurus supaya betul-betul datang dari dunia mereka. Ya itu yang bisa saya ungkapkan ya. Divisi-divisi khusus. Jadi kurang lebih seperti itulah. Lalu ada divisi think tank. Divisi think tank ini coba menatap apa saja yang bisa dikembangkan oleh tim komisi kata ketik sehingga tidak stagnan, tidak di situ-situ aja. Gitu. Ada divisi think tank ada. Dia juga bertugas membuat survei tahunan terkait dengan pelayanan dan kebutuhan Kuskupan Agung Jakarta di bidang katekese. Kurang lebih seperti itu. Dan ada divisi yang keempat yaitu divisi digital. Divisi digital. Ini baru berarti ya, baru era DKD ini ya. Sebenarnya sudah lama, tetapi kita tempatkan secara khusus divisi digital ya. Ini menyangkut apa yang bisa dibuat terkait dengan katekese digital, juga bertanggung jawab untuk website Komisi Kata Ketik. Ada websitenya, Rom? Ada websitenya yang sekarang coba kita renovasi karena kelemahan utamanya adalah file yang bisa diupload itu nggak lebih dari 2 megabyte. Kecil sekali kan. Nah ini akan coba kita olah, kita buat supaya memodernisasi website katekese. Komisi Kata Ketik. Ya, begitu. Biar webnya juga terkenal malang melintang ya. Oh iya, untung melintang. Untung melintang. Salah lagi ya. Untung melintang ya teman-teman. Mulai dari sekarang untung melintang. Jangan ada malang melintang. Iya, jadi maaf yang dari Malang ya. Iya, maaf ganti kata Malang ini menjadi untung melintang. Untung melintang. Yes, itu kurang lebih divisinya itu ya. Kurang lebih ada divisi teritorial, divisi pastoral khusus, divisi think tank dan divisi digital tadi. Seperti itu. Makanya tadi juga berarti pastoral khusus lebih khususnya gitu dong ya. Berarti pastoral khusus. Kayak misalkan para frater kan juga diajak untuk mengajar bina iman atau apapun atau agama di sekolah negeri gitu. Itu juga kerjasama dengan Komisi Kata Ketik atau gimana, Rom? Nah, terkait dengan para frater yang mengajar di SMA negeri sekarang ini, itu sudah terjadi setahun sebelum saya jadi ketua komisi. Jadi saya menanggapi usul seorang frater. Saya juga melihat bahwa ada frater yang sebelum ketika saya pertama kali datang ke Cempaka itu punya inisiatif pribadi mengajar di sebuah SMA negeri. Kenapa inisiatif pribadi ini nggak kita angkat ke dalam perutusan yang sifatnya formal? Nah itu. Jadi sebelum menjadi ketua komisi kata ketik sudah ada perutusan untuk frater di sekolah menengah atas negeri. Ini nanti angkatan kalian kan nanti. Gitu ya? Iya dong. Mulai kapan sih kami, Ro? Iya, rahasia lah. Nanti Denny ke SMA yang mana, Jason ke SMA yang mana, rahasia. Yang pasti nggak ke Ursula ya. Gitu. Begitu. Wah, menarik ya, Romo. Jadi ternyata tugasnya tuh ini ya, banyak divisi, banyak fokus-fokus yang emang harus diperhatikan gitu kan. Iya, supaya selama ini kan kita beratnya kan ke teritorial ya, yang rutin teritorial. Tapi bagaimana ini bisa berkembang? Itu sebabnya mengapa ada divisi pastoral khusus ini yang baru, yang baru di kepengurusan kami. Karena yang menarik apa? Yang menarik adalah divisi teritorial itu diperkaya oleh divisi pastoral khusus ya. Jadi misalnya tentang APP kemarin ya kan, APP kemarin kan mulai memasukkan tema disabilitas. Iya betul sekali. Sementara APP itu kan memang untuk teritorial, untuk lingkungan, wilayah, di paroki. Tetapi bahannya ternyata datang dari pengalaman berpastoral di divisi pastoral khusus bersama teman-teman disabilitas, ya, bersama teman-teman yang ada di penjara, ya, transpuan dan seterusnya. Nah, itu pengalaman itu diolah menjadi bahan, kemudian direnungkan, diolah bersama menjadi modul untuk pastoral teritorial. Jadi keduanya mesti sinergis gitu. Menarik itu. Maka akan saling memperkaya divisi-divisi ini. Begitu Frater Jason. Nah tadi kan kita udah bahas nih, udah panjang lebar tentang katekese, maksudnya dari komisi katekese sendiri, kata ketik gitu kan. Nah sebenarnya yang saya ingin tanya nih, sebenarnya katekese sendiri itu apa sih, Rom? Maksudnya kayak mungkin dari akar katanya atau dari ini kan kata yang khas banget Katolik gitu lah. Enggak, kalau di agama Islam misalnya itu kan ada dakwah misalnya, tapi kalau di Katolik kan khasnya tuh kita berkatekese, orang menjadi katekis misalnya, mengajar agama.
Nah, tapi apa sebenarnya intinya, dan mungkin juga bisa juga sekalian kayak sejarahnya gimana sampai terbentuk ada istilah ini kita berkatekese atau bagaimana? Iya. Istilah katekese sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, kita tahu itu agak punya akal dari kata eko. Eko kan menggemakan ya, sesuatu yang mengulang. Maka katekese bisa kita katakan pengajaran lisan yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang sebagai sebuah metode, tapi juga mengulangi bahannya itu. Jadi perlu diulang-ulang supaya betul-betul meresap ke dalam hati para katekumenat, yaitu mereka yang mengikuti pengajaran katekese. Jadi katekese itu adalah kata-kata pengajaran lisan oral yang disampaikan berulang-ulang. Ada kata ekonya di situ, mengulang ya kan, pantulan. Nah, itu kata dari katanya. Dari sejarahnya sendiri menarik bahwa katekese itu walaupun tidak ditemukan istilah itu dalam kitab suci dalam bahasa Yunani, tetapi sudah dipraktekkan bahkan jauh sebelum kitab suci, kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis. Jadi ada 3 kegiatan utama gereja sejak awalnya, sudah sejak gereja perdana, yaitu pertama kerigma. Kerigma itu kan mewartakan Yesus, karya, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Itu kan kerigma ya. Contohnya dalam Kisah Para Rasul, Santo Petrus setelah menerima karunia Roh Kudus yang akan kita rayakan dalam hari raya Pentakosta nanti, dia berkerigma di hadapan orang-orang Yahudi yang berziarah ke Yerusalem. Kami mewartakan Yesus yang telah kamu salibkan itu ya, yang sudah menyembuhkan dan seterusnya. Itu kerigma. Membuat pendengar mengalami kembali pribadi Yesus ketika kerigma disampaikan. Itu kerigma. Nah, kedua itu ada katekese. Katekese itu mau memperdalam kerigma ini, karena kerigma kan sifatnya singkat, padat, dan tentang pribadi Yesus. Tetapi kan ada banyak hal yang tidak ditemukan dalam kerigma. Dalam kerigma misalnya siapa keluarga Yesus ya, lalu bagaimana kita bisa mengikuti Yesus, itu kan nggak dikatakan dalam kerigma. Itu diperdalam dalam katekese. Katekese juga mau menjawab banyak pertanyaan terkait relasi hidup Yesus dan hidup kita. Misalnya, Yesus orang Yahudi. Apakah kita untuk menjadi pengikut Kristus harus menjadi Yahudi? Itu nggak ada di kerigma. Tapi itu dibahas dalam katekese. Ya. Misalnya seperti itu. Lalu juga perdebatan betulkah Yesus itu manusia biasa, atau juga betulkah Yesus itu Allah dan manusia. Itu dibahas dalam katekese, mendalami apa yang sudah ada di kerigma. Itu dibahas juga. Lalu yang ketiga kita tahu yaitu liturgia ya. Itu karya gereja juga. Nah, ketiga bidang ini menjadi bisa kita katakan motivasi mengapa kemudian kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis. Jadi kerigma sudah dibuat, katekese dibuat, liturgi dibuat, lalu setelah dari ketiga kegiatan inilah kemudian penulis kitab Perjanjian Baru menemukan bahannya. Ya kan? Misalnya dalam surat Rasul Paulus kita menemukan pujian kepada Allah Putra. Dalam kita tahu pujian ada dalam surat kepada umat di Efesus ya, surat kepada umat di Filipi ya, bahwa Dia yang serupa dengan Allah merendahkan diri sehingga menjadi manusia, bahkan menjadi manusia pun menjadi hamba sampai wafat di kayu salib. Itu kan sebenarnya kidung pujian. Apa itu kidung pujian? Kegiatan berliturgi. Menjadi bahan untuk penulisan kitab Perjanjian Baru. Itu contohnya. Contoh lainnya misalnya perdebatan Yohanes, komunitas Yohanes dengan orang Yahudi. Kami keturunan Abraham ya. Kamu keturunan siapa pengikut Yesus? Dibalas oleh Yesus kan dalam Injil Yohanes, kalau kamu keturunan Abraham, kamu tidak akan membunuh para nabi, tapi akan mengikuti apa yang dikatakan Abraham. Itu kan perdebatan, tanya jawab. Dari mana datangnya? Datangnya dari bahan katekese. Nah, ketika orang non Yahudi mau menjadi Kristen dipaksa untuk menjadi Yahudi, ternyata ada di situ pengajarannya dalam katekese. Orang tidak perlu harus jadi Yahudi untuk mengikuti Yesus. Nah itu, jadi berkatekese sudah lama. Bahkan itu menjadi salah satu kegiatan awal dari gereja perdana. Bahkan jauh sebelum kitab suci, kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis. Nah, ini menarik bahwa sekarang proses berkatekese pun kita teruskan sampai saat ini. Jadi ini kegiatan yang sudah 2000 tahun usianya.
Itu dalam sejarah seperti itu. Dan dalam perkembangan kemudian khususnya abad kedua, abad ketiga, katekese dikaitkan dengan persiapan untuk menerima baptisan. Ya, itu. Ini ada dalam kuliah Romo ya. Dalam kuliah saya itu ada itu. Jadi ketika orang mau dibaptis pun persiapannya juga ada dua, persiapan panjang dan persiapan pendek. Itu sudah ada sejak abad pertama, abad kedua, abad ketiga, nanti puncaknya abad keempat. Itu menjadi sebuah struktur yang kurang lebih paten. Tapi bisa kita katakan sudah sejak dalam awal perkembangannya itu, persiapan pembaptisan itu dibagi menjadi 3 bagian. Setelah kerikma ya, setelah mendengarkan perbuatan para rasul, itu persiapan panjang yang namanya proses katekumenat, itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kemudian biasanya hari raya Pentakosta liturgis itu menjadi momen ketika katekumen mengatakan ya saya mau dibaptis. Mulailah persiapan pembaptisan yang singkat 40 hari yang menjadi masa prapaskah sekarang ini. Jadi masa prapaskah itu awalnya adalah persiapan singkat pembaptisan 40 hari. Oh, itu sejarah masa prapaskah. Iya, jadi aslinya itu persiapan singkat pembaptisan, yaitu para katekumen yang mengatakan ya saya mau dibaptis pada malam Paskah nanti. Pada malam Paskah tahun depan, maksudnya kan Pentekostanya tahun ini. Ketika di Pentakosta uskup bertanya kepada setiap katekumen, kamu siap tahun depan dibaptis? Ya, saya siap. Maka dia akan menjalani persiapan baptis singkat, pendek, dekat tahun depan, yaitu selama 40 hari yang menjadi cikal bakal masa prapaskah kita ini. Lalu setelah dibaptis belum selesai karena ada katekese sakramental, katekese misteri-misteri. Itu yang disebut sekarang mistagogi. Itu tahap ketiga. Jadi tahap persiapan panjang, tahap persiapan pendek, dan mistagogi. Itu. Jadi proses katekese seperti itu. Dan sampai sekarang dalam Gereja Katolik itu kita teruskan ya. Menarik. Panjang ya. Iya Romo. Iya. Berarti mungkin saya mau ngecek pengetahuan saya mau ya. Boleh. Evangelisasi dan kerikma itu sama nggak, Mo? Beda. Oh, beda ya. Beda. Kalau kerikma tuh kayak pewartaan pengenalan terhadap Yesus Kristus. Kalau evangelisasi lebih luas ya, dia lebih luas. Evangelisasi itu kan sebenarnya penginjilan, itu memayungi, itu seperti kegiatan payung yang luas. Di bawah evangelisasi itu ada katekese, seperti itu. Ada karya misi, ada pastoral, termasuk ada kerikma. Jadi sebenarnya kerikma itu apa ya? Bisa kita katakan dia di bawah evangelisasi, tapi dia menjadi semangat evangelisasi. Karena fungsi kerikma, tujuan kerikma adalah orang zaman sekarang mengalami kembali kehadiran Yesus. Itu sebabnya mengapa dalam Evangelii Gaudium Bapak Paus Fransiskus mengatakan katekese itu harus katekese kerikmatik. Artinya katekese yang membuat orang mengalami kembali kehadiran Yesus, seperti dulu ketika Petrus setelah Pentakosta mewartakan Yesus dan orang-orang Yahudi diaspora mengalami kembali kehadiran Yesus dan mereka berkata, apa yang harus kami buat? Itu katekese kerikmatik seperti itu. Mau mengundang para katekumen untuk mengalami kembali persahabatan relasi dengan Yesus. Itu kerikma. Itu kerikma, Romo. Jadi kerikma bisa kita katakan menjadi daya di balik semua evangelisasi, semua kegiatan evangelisasi. Dia salah satu memang, tetapi juga daya di balik semua kegiatan berevangelisasi. Ya, berarti katekese itu sebuah tahap setelah kerikma, sebuah pendalaman iman gitu ya, Romo. Detail-detail iman dan lain-lain itu berarti kita pelajari dalam katekese gitu. Betul. Romo sebagai ketua komisi kateketik nih. Yes. Berarti kan pasti setiap organisasi anggapnya atau komisi gitu, Romo, pasti ada visi dan misi gitu, Romo. Berarti kan visi Romo, misalkan karena Romo udah jadi ketua, sekarang menjabat melayani sebagai ketua kateketik gitu ya. Yes, bagus ya, dari kata menjabat menjadi melayani. Cocok memang nih menjadi gitu pamong. Harus dilihat ya konteksnya, menjabat dan melayani itu agak berbeda. Yes. Bagus. Nah, Romo mau ada visi apa gitu, Romo? Kan pasti ada sesuatu yang ingin digapai gitu, Romo, tentunya. 3M visi saya. Apa tuh, Romo? 3M itu satu, melibatkan. Itu artinya membangun jejaring ya. Berelasi dengan komisi-komisi lain, berelasi dengan banyak pihak, itu melibatkan. Jadi godaan sekarang kan komisi kateketik
pokoknya harus yang paling hebat. Maka bersaing dengan komisi-komisi lain. Oh gitu. Untuk tingkat keuskupan, tingkat paroki, seksi pewartaan yang si katekese bersaing dengan seksi-seksi lain. Oh enggak. Misi saya adalah melibatkan, sebisa mungkin melibatkan banyak orang dalam karya-karya kita. Maka kita punya istilah membangun jejaring. Nah, tapi dirangkum dengan kata melibatkan, atau kata lain inklusivitas. Kita tidak mau menjadi komisi yang eksklusif. Contohnya, bagaimana komisi kata ketik bisa bekerja sama dengan misalnya PSE. Ya itu untuk kaum buruh misalnya. PSE membangun upaya mensejahterakan kaum buruh dari sudut pandang sosial ekonomi. Tapi kan kesejahteraan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal iman, soal batin. Asik. Nah, kami masuk di situ. Iya. Jadi tidak bisa semua dijawab oleh satu komisi. Maka kesejahteraan batinnya, imannya itu komisi katekese bisa masuk di situ. Sementara yang sosial ekonominya itu biarlah komisi PSE menjalankan. Jadi itu kita nggak bersaing, kita bersinergi. Itu melibatkan. M yang pertama. M yang kedua itu meningkatkan. Bahasa kerennya upgrading. Asik, upgrading. Jadi nggak cukup misalnya membangun tim supporting, jejaring di paroki, di dekanat, nggak cukup. Tapi bagaimana di-upgrade tim-tim ini? Bagaimana jejaring ini melahirkan upgrading? Ada peningkatan, misalnya peningkatan pengetahuan, peningkatan informasi, peningkatan metode. Ya. Jadi nggak cukup membangun jejaring, tapi didampingi sehingga ada peningkatan. Ya. Maka melibatkan, meningkatkan, dan kemudian yang ketiga itu mendampingi. Kelemahannya adalah setelah membangun jejaring, setelah membangun keterlibatan, dan setelah meningkatkan pengetahuan mereka, lalu tidak dirawat, tidak dikunjungi, tidak didatangi, tidak disapa lagi. Itu bahaya. Dengan demikian 3M ini menjadi visi kami supaya Komisi Kata Ketik bisa mencapai tujuannya dengan 3M ini ya, bekerja sama dengan komisi lain ya, mengupgrading, dan kemudian ada pendampingan, ada sapaan terhadap rekan-rekan pelayanan. Nah, itu visi misi kami. Karena Komisi Kata Ketik tidak akan terjun langsung dalam praktek, kami akan tadi membangun jejaring ya, supaya nanti dekanat dan paroki semakin baik seksi pewartaannya dan semakin berjejaring. Ya, tugas kami hanya mendampingi. Pendampingan itu. Begitu visi misi saya. Oke, melibatkan, meningkatkan, dan mendampingi. Yes. Gimana lagi nih Frater Jason? Menarik ya, maksudnya kita berarti mesti terlibat gitu kan ya. Iya. Nah, tapi pertanyaannya berarti Romo, gimana cara kita terlibat? Nah, itu dia. Ada pasti ingin jadi, adalah pasti orang di luar sana pengen gini. Aduh, saya pengen jadi katekis nih, Romo. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Tapi pengen gitu, Romo. Kan harus ada semangat dulu gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi caranya gimana, Romo? Caranya pasti mulai dari gereja teritorial yang terdekat, yaitu paroki ya. Mulai ke paroki, katakanlah kepada Romo paroki, saya mau menjadi katekis, saya mau terlibat di sini, dan seterusnya. Itu cara yang paling dekat adalah sampaikan ke Romo paroki. Dan di luar paroki tetap ada ya banyak komunitas-komunitas yang juga berkatekis, misalnya Syekinah ya, mengadakan juga pengajaran iman, ada juga katolisitas. Ya, secara online juga ada. Itu masuk dalam visi kami, mau membangun jejaring. Kita tidak akan bersaing, komisi tidak akan bersaing dengan komunitas-komunitas ini, tapi kita mau bekerja sama, kita mau berjejaring, kita mau membuat satu modul yang bisa lahir dari komunitas-komunitas itu. Kita mau merangkul. Nah, jadi silahkan kalau ada yang tertarik menjadi katekis, kalau dia lahir di teritorial, tertarik berkarya di teritorial, hubungi paroki setempat. Kalau dia ada di komunitas itu, kontaklah dengan pengurus komunitas masing-masing ya. Nah, itu silahkan. Dan Komisi Kata Ketik lebih menjadi fasilitator, motivator ya, dalam katekese di tingkat keuskupan. Jadi kita tidak mau menjadi penguasa, tuan, enggak, tapi fasilitator yang nanti mau menjembatani banyak seksi pewartaan atau komunitas-komunitas yang berkatekese juga. Ada banyak di Jakarta ini. Syekinah, katolisitas, belum lagi Domus Cordis, itu kan berkatekese juga. Nah, bagaimana kita bisa membangun sinergi di antara komunitas-komunitas ini ya, itu yang menjadi bayangan saya. Maka ada banyak jalan menjadi katekis, ada banyak komunitas, banyak cara. Yang paling gampang caranya adalah kontak
Romo paroki. Dengan Romo paroki, entah dengan pengurus komunitas seperti itu. Atau dengan Romo Uut misalnya. Saya langsung mungkin dengan pengurus komisi kata-kata kali ya. Mungkin jadi kalau mau ada yang tanya-nanya gitu bisa di kolom komen gitu ya, tapi jangan lupa di like juga ya. Di kolom komen bisa ditanya-tanya gimana nih cara mau jadi, nanti bisa kontak atau misalkan lewat IG Frater Project asik. Atau jangan lupa juga di-share ke teman-temannya yang terlihat sebagai bibit-bibit itu ya, bibit-bibit katekis misalnya. Iya betul. Supaya jangan sampai ketinggalan update nih. Ini ada ketua Komkat lagi ngomong nih, Bos. Nih, Bos. Itu dia. Dikit. Ya, kalau kita juga audiens anak-anak muda bisa juga lewat komisi kepemudaan. Oh iya, kan? Komisi kepemudaan juga bisa. Kan di sana. Iya, betul. Kita juga menjalin kerjasama dengan mereka, dengan komisi kepemudaan. Ya, itu. Iya. Nah, Romo. Apalagi? Selama melayani sebagai ketua komisi kata ketik gitu. Iya. Persoalan yang dihadapi itu persoalan macam apa, Romo? Iya, persoalan yang dihadapi pertama kekurangan modul itu. Itu pertanyaannya, Romo ada nggak modulnya untuk persiapan krisma, persiapan komuni? Modul yang kami pakai usianya udah 20 tahun yang lalu, udah agak sih jadul banget. Nah, itu di situ pergulatannya. Membuat modul katekese yang tidak hanya aktual tetapi melibatkan dan juga tidak sekedar pengetahuan, tapi juga ada di situ tutur kata, sikap, pilihan moral dan seterusnya. Nah itu, jadi keprihatinan atau pergulatan pertama dalam pelayanan adalah kurangnya modul. Nah ini akan coba kita jawab pelan-pelan. Untuk modul mistagogi misalnya, pengurus kami ketua divisi teritorial itu sedang melacak paroki-paroki mana yang punya modul paten untuk mistagogi misalnya ya. Akan dipilih modul yang sudah dibuat di paroki yang terbaik, dianggap bagus, lalu kita olah. Misalnya seperti itu. Jadi belum banyaknya modul yang up to date untuk zaman sekarang. Entah untuk persiapan krisma, komuni pertama, atau juga modul mistagogi. Yang kedua itu memang di beberapa paroki banyak yang mau jadi katekis, tapi tetap saja kita belum antusias untuk menjadi katekis itu sudah ada, tapi belum merata di semua paroki. Ada paroki yang banyak, 70-80 ketika kita mengadakan kursus. Ada banyak sekali. Tapi di paroki lain itu ya 10 aja susah gitu loh. Waduh. Atau ada juga yang menjadi katekis dadakan, tidak kurang persiapan. Maka kedepannya kita akan membuat pelatihan yang tidak berdasarkan kebutuhan paroki, tapi memang rutin dibuat. Jadi paroki nggak perlu menunggu lahirnya katekis-katekis baru, tapi ada program yang kami tawarkan. Silahkan tiap paroki mengirimkan calon-calonnya ikut pelatihan dalam program ini. Nah, itu yang sedang kita siapkan, pelatihan untuk para calon katekis. Tentu dengan pelatihan ini kita harus juga lihat kriterianya apa, materinya apa, itu pun sedang kita review supaya betul-betul nanti menghasilkan para katekis yang bisa menjawab kebutuhan. Yang ketiga terkait dengan pembinaan iman anak. Itu ada keluhan mengatakan kok begitu-begitu aja dan seterusnya, kok kurang greget ya, itu juga kita sadari. Nah, kita akan berefleksi bersama untuk menjawab kebutuhan itu. Yang pasti adalah katekese itu dikatakan ujung tombak. Karena disitulah awal iman, ya kan, awal pengetahuan iman di situ, awal pengalaman iman di situ, awal mengetahui kehidupan gereja Katolik di situ. Tapi rupanya ujung tombak ini selama ini belum mendapatkan cukup perhatian. Misalnya tidak ada kolekte khusus untuk katekis. Gitu. Ada kolekte khusus untuk panggilan, ya. Ada kolekte khusus untuk tahun kitab suci, bulan kitab suci, tapi kolekte khusus untuk para katekis belum ada tuh. Oh, jadinya malah katekis kadang-kadang mengeluarkan duit sendiri gitu. Wah, maka ujung tombak menjadi ujung nombok. Wah, udah double ya, Mo. Iya, double ujung. Padahal kan ini titik awal loh, ini katekese ini ya. Nah itu, jadi keprihatinan ini satu-satunya di soal anggaran. Tetapi sebenarnya keuskupan memberikan itu untuk membantu, paling tidak pengganti uang transport, pengganti fotokopi ada sebenarnya. Tetapi baru beberapa paroki yang
membuat sosialisasi tentang pendanaan ini. Yang saya tahu misalnya Cijantung. Itu tahu hal ini. Maka mereka meminta dari keuskupan. Banyak paroki lain kok nggak minta. Maka pertanyaannya nggak minta karena nggak tahu, nggak butuh atau apa? Saya yakin pasti butuh ya. Maka sosialisasi terhadap pendanaan ini yang tampaknya kurang disebarluaskan. Nah, kita akan juga menjamah wilayah pendanaan untuk kesejahteraan katekis dan pendanaan yang menopang karya para katekis. Itu keprihatinan juga. Keprihatinan juga ya. Yes. Romo. Begitu. Ya. Saya tiba-tiba teringat tadi Romo ketika Romo bilang tentang seorang yang kekurangan katekis yang ingin gitu Romo. Tapi kan bukan tapi saya tiba-tiba terlintas gitu teman-teman saya yang sudah mundur dari seminari Mertoyudan atau teman-teman frater gitu, teman-teman mantan frater gitu yang menemukan jalan yang benar gitu ya untuk mereka. Dan kita juga benar sih. Kita juga benar untuk kita. Iya, kita benar untuk kita. Iya. Nampaknya apakah ada arah gitu Romo, arah atau sedikit ide ke sana gitu. Jadi buat teman-teman mantan seminaris atau lulusan seminari yang sekarang lagi bekerja ataupun mantan frater gitu ya. Itu diberdayakan gitu Romo. Jadi katekis gitu Romo. Oh iya, itu saya yakin mereka yang sudah melewati masa-masa remajanya di seminari menengah atau seminari tinggi, wah itu pasti dalam dirinya sudah ada api katekese itu. Asik. Api ya. Rindu untuk membagikan iman mereka, anak-anak muda, anak-anak maupun juga orang dewasa, untuk membagikan itu pasti ada. Maka menjalani hidup di seminari menengah atau seminari tinggi memang tidak otomatis menjadikan mereka imam, tapi saya yakin itu menempa mereka untuk menjadi umat warga gereja Katolik yang militan. Saya yakin itu. Ya kan, pasti mereka bertanya apa yang bisa saya sumbangkan ya untuk iman umat, itu pasti. Dan betul yang dikatakan Frater Denny tadi, saya juga mengalami perjumpaan seperti itu ya. Banyak teman-teman saya yang lulusan Mertoyudan yang sekarang berkeluarga juga bertanya-tanya soal itu. Apa yang saya buat? Tapi ternyata mereka menemukan jawabannya sendiri. Mereka menjadi ketua lingkungan, dan ketua lingkungan otomatis memimpin doa, juga memimpin pendalaman iman kan? Iya, betul. Nah itulah. Maka ini juga menjadi masukan untuk anak-anak muda ya, tidak perlu takut untuk masuk seminari menengah atau seminari tinggi ya. Masuk saja, karena di sana akan mengalami tempaan ya untuk menjadi orang yang dibaptis yang militan itu. Dan tapi ya itu, kalau masuk seminari tinggi ya siap-siaplah jatuh cinta pada Yesus dan sulit untuk menolaknya. Iya. Lihatlah dengan cara menjadi imam ya. Muka-muka bahagia ini ya. Bahagia loh masuk seminari tinggi itu. Bahagia sekali. Bahagia 10% ya. 10%. 90% bahagia sekali. Nah, itu dia. Bahagia sekali itu rahmat Tuhan ya sebenarnya. Itu rahmat, bukan yang datang dari dunia ini. Bukan datang dari dunia. Itu jadi betul. Orang yang sudah mengalami tempaan di seminari menengah, seminari tinggi itu punya dorongan untuk berbagi. Terutama berbagi kehidupan iman, pengetahuan iman. Itu. Ya. Oke. Gimana lagi, Peter Jason? Ada lagi? Kayaknya ini udah 40 menit lebih. Oh iya, 40 menit. Kita sudah menghabiskan waktu komisi katekit. Ketua komisi kateketik ya. Ketua loh, ketua. Wah, bahaya nih kita ya. Ini loh, chairman of kateketik commission. Tapi melayani kan ya, Romo? Oh iya, bukan menjabat ya, melayani. Ya. Chair. Ya. Chair. Okay. Chair, bangku ya kan, didudukin orang lain boleh. Kan chair hanya jadi bangku. Saya menjabat hanya berjabat tangan aja. Oh iya. Oke. Selamat pagi, minal aidin wal faidin, berjabat tangan. Iya. Oke, Romo. Intinya ini sih. Kira-kira di detik-detik terakhir podcast ini. Kehidupan saya enggak ya. Enggak. Detik-detik terakhir podcast kok. Detik-detik terakhir podcast ini. Iya. Apa yang pingin Romo sampaikan gitu loh ke para katekis misalnya yang sedang menonton juga di sini. Ya. Pasti kan juga merindukan sapaan-sapaan ketua komisi ya. Ketua komisi. Jelas. Atau calon katekis juga butuh semangat. Iya. Atau anak-anak muda yang butuh penerangan gitu. Apa Romo? Iya. Saya mau mengatakan ciri utama seorang katekis adalah sukacita. Maka ada Evangelii Gaudium, ya kan? Iya. Kabar Injil sukacita. Itu, maka menjadi katekis itu kalau otentik
adalah tandanya sukacita. Meskipun menjadi ujung nombok, meskipun banyak masalah, tapi sukacita ya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus seorang katekis sejati dia. Ketika dia sakit, ketika dia di kursi roda, dia tetap ada semangat dan api sukacita. Nah itu, maka ketika teman-teman katekis mengalami jatuh bangun, mengalami banyak tantangan, persoalan, tapi saya yakin ada sukacita dalam pelayanan ini. Maka jangan takut menjadi katekis, karena ciri khas orang katekis adalah sukacita. Bahasa Latinnya sumringah. Wah, Latin banget ya ini. Latin Sanskerta ini. Ya. itu statement penutup saya. Oke Romo, terima kasih banyak. Pasti ini sungguh meneguhkan ya. Iya. Intinya kita perlu menanamkan itu ya. Sukacita dalam mewartakan Injil dan dalam pelayanan. Oke. Yes. Oke, baik Romo, Frater Jason, dan saya sendiri dan semua yang ada di rumah dimanapun Anda berada, terima kasih karena sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa juga di follow IG Frater Project. Jangan lupa juga kunjungi web kami ya. Kami punya web sekarang yang akan kami kembangkan gitu ya Romo. Yes. Akan kami kembangkan divisi digital. fraterproject.com ya, fraterproject.com. Oke. Yaitu silakan dilihat aja. Intinya teman-teman, sukacita. Ya, sama satu lagi, jangan lupa ya. Ya intinya jangan lupa sih. Jadi banyak jangan lupa, intinya jangan lupa gitu. Iya. Oke, terus penutupnya gimana ya? Saya lupa jadinya. Wah, Romo mau nutupnya gimana Romo? Nutup apa nih? Oh iya, jalan-jalan ke Jati apaan tuh? Ya pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Ya, oke. Ya sudah, selamat tinggal. Oke, itu pasti di-cut itu. Itu di-edit. Ayo nemuin yang baru. Dulu ayo. Dulu apa? Maksudnya gua kan yang diundang. Apa? Penutupnya? Jangan lupa. Oh iya, itu ya pokoknya. Sampai jumpa lagi. Oh, di podcast. Lu ngomong. Oh, udah. Ayo mulai 0, 1, 2, 3. Oke teman-teman, kita setelah mendengarkan podcast bersama Romo Wood, Ketua Komisi Kata Ketik. Intinya apa sih? Sukacita ya? Iya, intinya sukacita. Intinya sukacita. Dan juga kita terus kepoin podcast sahabat seperjalanan Asik. yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, oke. Oke teman-teman, kita sampai jumpa kembali di podcast sahabat seperjalanan berikutnya. Dadah. Cut.